Jyoti Singh lahir di Delhi pada 10 Mei 1990. Ia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dari keluarga kelas menengah ke bawah. Orang tuanya berasal dari sebuah desa kecil di distrik Balia, Uttar Pradesh. Sementara ibu Jyoti adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang baik, ayah Jyoti memiliki 2 pekerjaan. Jyoti merupakan seorang mahasiswi kedokteran. Jyoti berjanji jika sudah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan, ia yang akan menafkahi kedua orang tuanya. Jyoti dikenal sebagai gadis yang pekerja keras. Di malam hari ia bekerja dan di siang hari ia pergi kuliah. Sedangkan Awindra Pratap Pandey adalah seorang insinyur perangkat lunak dari Gorakhpur, Uttar Pradesh, yang tinggal di Berssarai, New Delhi. Malam kejadian perampokan Jyoti dan Arwindra. Jyoti Singh berusia 22 tahun, ia memiliki teman laki-laki bernama Arwinda. Malam itu, pada tanggal 16 Desember 2012, Jyoti dan Arwinda baru selesai menonton film Life of Pi di PVR Select City Walk, Saket. Mereka naik becak motor ke halte bus Munirka, lalu naik bus di Munirka menuju Dwarka sekitar pukul 9:30 malam. Malam semakin larut, mereka mulai kedinginan dan kendaraan yang menuju ke daerah tujuan Jyoti mulai mustahil melintas. Saat mereka mulai putus asa, tiba-tiba saja muncul bus dengan teriakan si kernet bahwa bus itu menuju daerah tujuan Jyoti. Si kernet nampak masih muda, dan sebenarnya bus itu agak menakutkan karena kaca bus gelap. Setelah itu mereka masuk ke dalam bus. Di dalam bus hanya ada 6 pria, yaitu si supir, si kernet, dan penumpang lain. Ketika Jyoti dan Arwinda sedang mengobrol, 3 orang pria menghampiri Jyoti dan Arwinda. Lalu mereka mulai mengatakan hal-hal yang membuat kedua korban kesal, seperti, "Apa yang kalian lakukan di malam hari? Kalian kan belum menikah." Arwinda mulai kesal dan berkata, "Itu bukan urusan kalian." Mendengar hal itu, para pria itu mulai emosi dan mencaci maki Jyoti sebagai wanita nakal. Melihat situasi mulai berbahaya, Jyoti mengajak Arwinda untuk segera turun. Tapi mereka mulai menutup pintu bus dan si sopir mulai mengarahkan mobil ke jalur lain. Mereka memisahkan kedua korban. Arwinda ditarik ke bagian depan bus, sedangkan Jyoti ditarik ke bagian belakang bus. Arwinda dibekap dan dipukul hingga pingsan dengan batang besi. Para penjahat mulai melecehkan Jyoti secara bergantian, sementara itu si sopir bus terus mengemudi. Jyoti berusaha melawan, menggigit 3 penyerang dan meninggalkan bekas gigitan pada para penjahat. Masih belum puas dengan kejahatannya, seseorang memasukkan besi ke tubuh Jyoti hingga organ dalam Jyoti keluar. Setelah pemukulan dan pelecehan berakhir, para penjahat melemparkan kedua korban dari bus yang sedang bergerak. Salah satu pelaku kemudian membersihkan kendaraan untuk menghilangkan bukti. Setelah itu, para penjahat membagikan hasil kejahatan mereka. Para korban ditemukan di jalan oleh seorang pejalan kaki sekitar pukul 11 malam. Pejalan kaki tersebut memanggil polisi Delhi dan membawa pasangan tersebut ke rumah sakit Safdarjung. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk untuk menyelidiki kasus ini yang dipimpin oleh Pramod Kumar Kushwaha, Wakil Komisaris Sel Khusus Kepolisian Delhi. Polisi menemukan dan menangkap beberapa tersangka dalam waktu 24 jam setelah kejahatan terjadi. Dari rekaman yang dibuat oleh CCTV jalan raya, deskripsi bus, sebuah bus charter putih dengan nama tertulis di atasnya, disiarkan. Operator lain mengidentifikasinya sebagai bus yang dikontrak oleh sebuah sekolah swasta di Delhi Selatan. Mereka kemudian melacaknya dan menemukan pengemudinya bernama Ram Singh. Polisi memperoleh sketsa para pelaku dengan bantuan korban laki-laki dan menggunakan telepon seluler yang dicuri dari kedua korban untuk menemukan salah satu pelaku. 6 pria ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut. Mereka termasuk Ram Singh yang berusia 30 tahun, seorang sopir bus, dan saudara laki-lakinya yang berusia 26 tahun, Mukesh Singh, yang keduanya ditangkap di Rajasthan. Ram dan Mukesh Singh tinggal di Camp Ravidas, sebuah daerah kumuh di Delhi Selatan. Vinay Sharma yang berusia 20 tahun, seorang asisten instruktur kebugaran, dan Pawan Gupta yang berusia 19 tahun, seorang penjual buah, keduanya ditangkap di UP dan Bihar. Tersangka lainnya, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Mohammed Afroz dari Badayun, Uttar Pradesh ditangkap di Terminal Anand Vihar di Delhi.
Akshay Thakur yang berusia 28 tahun yang datang ke Delhi untuk mencari pekerjaan adalah tersangka terakhir yang ditangkap di Aurangabad, Bihar. Ia sudah menikah dan memiliki seorang putra pada saat penangkapannya. Menurut laporan, sebelum bertemu dengan kedua korban, kelompok penjahat tersebut mabuk-mabukan terlebih dahulu. Dan sebelum bertemu dengan kedua korban, beberapa jam sebelumnya mereka sempat merampok seorang tukang kayu. Tukang kayu tersebut adalah Ramadir Singh yang berusia 35 tahun. Si kernet memancing si tukang kayu dengan mengatakan bus tersebut menuju Nehru Place. Setelah masuk ke dalam bus, si tukang kayu kemudian dirampok. Setelah merampoknya, kelompok tersebut meninggalkannya di jembatan layang EIT. Si tukang kayu melaporkan perampokan itu kepada 3 polisi, yaitu Kailash, Ashok, dan Sandep, yang kebetulan lewat di dekat situ. Mereka menolak untuk mengambil tindakan apapun sebagai tanggapan, dengan alasan bahwa tempat kejadian perkara bukan wewenang mereka karena mereka berasal dari kantor polisi Hauz Khas, dan bahwa ia harus melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di Vasant Vihar. Kepada polisi, para penjahat berkata mereka pada awalnya hanya berniat untuk merampok, tapi karena melihat Jyoti seorang wanita berada di luar rumah malam hari, mereka merasa berhak memberikan Jyoti pelajaran. Pada tanggal 26 Desember, Jyoti diputuskan untuk dipindahkan ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura untuk perawatan lebih lanjut. Pada tanggal 28 Desember, pukul 11 pagi, kondisi Jyoti sangat kritis. Kondisi Jyoti terus memburuk, hingga akhirnya Jyoti meninggal pada pukul 4:45 pagi di tanggal 29 Desember. Pada tanggal 10 Januari, salah satu pengacara mereka mengatakan dalam sebuah wawancara media bahwa Arwindra dan Jyoti bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka alami karena mereka seharusnya tidak menggunakan transportasi umum. Dan sebagai pasangan yang belum menikah, mereka seharusnya tidak berada di jalanan pada malam hari. Ia juga menyebut Arwindra sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden tersebut karena Arwindra gagal dalam tugasnya untuk melindungi Jyoti. Mendengar pembelaan para pelaku membuat para wanita di India marah, bahkan negara lainnya pun merasa geram. Negara Eropa berkata menjadi wanita di India seakan dibungkam dan selalu salah. 5 orang diadili di pengadilan dewasa, dan 1 orang diadili dengan pengadilan anak-anak. Pada tanggal 11 Maret, Ram Singh ditemukan tergantung di lubang ventilasi di selnya, yang ia tempati bersama 3 tahanan lain, sekitar pukul 5:45 pagi. Pihak berwenang mengatakan tidak jelas apakah Ram Singh bundir atau dilenyapkan oleh teman satu selnya. Saat berada di sel hukuman gantung, Mukesh Singh menyalahkan Jyoti atas kekerasan yang dialaminya dengan mengatakan, "Kamu tidak bisa bertepuk tangan dengan 1 tangan, dibutuhkan 2 tangan. Gadis yang baik tidak akan berkeliaran pukul 9 malam." Mukesh berkata, dalam kejadian kekerasan seksual yang lebih bersalah adalah wanita bukan laki-laki. Mukesh berkata lagi, ketika kejadian pelecehan seksual itu terjadi, seharusnya Jyoti tidak melawan. Jyoti seharusnya diam saja dan membiarkan hal itu terjadi. Maka waktu itu mereka akan membuang Jyoti setelah mereka selesai melecehkannya. Tapi karena Jyoti terus melawan, maka Jyoti mendapatkan banyak kekerasan fisik hingga akhirnya tewas. Begitulah perkataan Mukesh yang terus menyalahkan kedua korban. Pada pukul 5:30 di pagi hari, tanggal 20 Maret 2022, 4 pria lainnya mendapatkan hukuman, dieksekusi dengan cara digantung. Sedangkan penjahat remaja yang saat itu berusia 17 tahun, ia mendapatkan hukuman maksimal 3 tahun di pusat rehabilitasi dan dibebaskan pada tahun 2015 dan diberikan identitas baru. Padahal, orang inilah yang paling brutal, orang inilah yang sudah memasukkan besi ke dalam tubuh Jyoti hingga Jyoti tidak selamat. New Delhi sering mendapat sorotan internasional terkait tingginya angka kekerasan seksual yang menjadikannya salah satu kota dengan reputasi keamanan terburuk bagi perempuan di dunia. Kekerasan seksual di India secara umum menghadapi tingkat kekerasan seksual yang tinggi dengan rata-rata 90 kasus pelecehan yang dilaporkan setiap harinya pada tahun 2022.
Faktor penyebab tingginya kasus pelecehan seksual di India sering dikaitkan dengan budaya patriarki yang kuat, lemahnya penegakan hukum, lambatnya proses peradilan, dan menyalahkan si korban. Sama seperti yang dialami Jyoti yang menjadi korban, tapi Jyoti juga yang disalahkan.